Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas beberapa poin-poin penting, poin-poin utama dalam materi motivasi. Yang pertama terkait pengertian motivasi. Kalau motivasi itu adalah dorongan. Beda antara motivasi dan motif. Kalau motivasi itu dorongan, kalau motif itu latar belakang. Jadi kalau ada pencuri itu motifnya apa? Motif ekonomi, latar belakang ekonomi ya. Tapi kalau motivasi itu dorongan ya. Jadi bisa dibedakan antara motivasi dan motif ya. Kemudian yang kedua terkait teori motivasi dari Abraham Maslow, itu mulai dari fisiologis, itu kebutuhan paling mendasar. Kebutuhan fisiologis itu sesuai maknanya dan kalimatnya itu fisiologis dari kata fisiknya. Jadi kebutuhan yang bersifat fisik antara lain makan, minum ya, dan lain sebagainya itu kebutuhan dasar yang ada di level paling bawah. Selanjutnya di kebutuhan rasa aman ya. Ini kita langsung ke contoh ya, misalkan Pak Prabowo presiden itu. Nah, itu kan beliau itu punya perusahaan banyak ya, dan tentunya kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasarnya itu sudah tercukupi ya. Kebutuhan urusan makan, minum dan lain-lain itu sudah pasti selesai ya. Kemudian kebutuhan rasa aman, beliau pasti punya penjaga ya di perusahaannya, kemudian di rumahnya itu pasti ada penjaganya untuk memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungan rumahnya maupun di lingkungan kerjanya. Kemudian kebutuhan sosial ya, itu misalkan kita ambil contoh Pak Prabowo, itu kebutuhan sosial itu pasti beliau punya kenalan yang banyak, punya teman-teman yang banyak ya. Karena memang beliau orang politik, jadi pimpinan partai politik pasti banyak yang kenal. Kemudian ada di atasnya lagi yaitu kebutuhan penghargaan. Nah, sudah dipastikan beliau Pak Prabowo ini memiliki penghargaan-penghargaan ya, dari pemerintah. Dan yang paling atas yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bisa terkait dengan kemampuan semakin meningkat, bisa terkait dengan punya tujuan yang lebih bermakna, bisa terkait dengan keinginan untuk berkontribusi bagi orang lain maupun bagi organisasi. Kemudian ada 3 pendorong motivasi, yaitu motivasi berprestasi, kemudian motivasi berafiliasi, dan motivasi kekuasaan. Motivasi berprestasi tentunya di lingkungan organisasi kita ingin mencapai target tertinggi atau mencapai tujuan perusahaan. Kemudian motivasi berafiliasi, di organisasi besar atau kecil kita pasti ingin berafiliasi dengan orang lain. Jadi ingin berkelompok dengan orang-orang yang sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan visi misi kita. Dan yang terakhir motivasi kekuasaan, jadi ingin memiliki pengaruh dalam suatu organisasi. 3 ini yang menjadi pendorong motivasi dalam organisasi. Kemudian ada motivasi kekuasaan, itu ada motivasi kekuasaan institusional dan motivasi kekuasaan yang personal. Kalau motivasi kekuasaan institusional itu merupakan motivasi yang bisa dikatakan adalah motivasi yang cerdas ya. Karena motivasi kekuasaan institusional itu adalah ingin berkuasa namun ditujukan untuk kepentingan organisasi. Berbeda dengan motivasi kekuasaan personal. Jadi kalau motivasi kekuasaan untuk personal ya berkuasa untuk dirinya sendiri ya, untuk kekayaan pribadi ya. Tapi kalau motivasi kekuasaan institusional, dia memiliki posisi jabatan itu untuk mencapai tujuan organisasi. Makanya tujuan organisasi itu kan institusi ya. Makanya namanya motivasi kekuasaan institusional ya. Jadi terserah Anda nanti kalau jadi pimpinan mau motivasi yang institusional atau personal ya. Biasanya yang motivasi personal ini tidak lama ya, karena Anda tidak fokus ke kinerja ya, tapi fokus ke kekayaan pribadi. Beda dengan motivasi kekuasaan institusional yang ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan, untuk kepentingan-kepentingan perusahaan, kepentingan orang banyak. Kemudian ada pendekatan motivasi, yaitu
Yang pertama rancangan pekerjaan, yang kedua pelibatan pekerja, dan yang ketiga penghargaan. Terkait rancangan pekerjaan ini maksudnya apa? Jadi untuk memotivasi karyawan itu tidak serta-merta, ya, tapi harus dirancang ya, dibuat sedemikian rupa, antara lain melalui keterampilan yang bervariasi. Ya. Misalkan tidak hanya ngetik saja, tapi ada keterampilan yang lain ya, sehingga ada variasinya dalam bekerja. Itu beberapa orang bisa menjadi termotivasi karena keterampilan yang bervariasi tadi. Kemudian signifikansi tugasnya. Jadi seseorang itu diberikan tanggung jawab yang lebih karena tanggung jawab tersebut bisa berdampak bagi orang banyak ya. Kalau tidak dilakukan nanti bisa berdampak negatif bagi orang lain, sehingga harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Itu yang selanjutnya otonomi ya. Jadi kita jangan lupa otonomi itu kita memberikan kebebasan bagi karyawan untuk menjadwal pekerjaan dan melakukan pekerjaan itu sesuai yang apa yang menjadi kebiasaan mereka, namun tidak melanggar standar operasional prosedur. Jadi otonomi ini maksudnya Anda menyerahkan sepenuhnya kepada karyawan terkait penyelesaian pekerjaan dengan metode apapun. Ya, terserah kamu menyelesaikan tugas ini dengan caramu sendiri. Yang jelas harus sesuai SOP, tidak boleh di luar SOP, tidak boleh melanggar SOP. Ya, itulah kira-kira poin-poin pentingnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa japri. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.